Assalamualaikum, salam pojok mesra. Sobat Tani, selamat siang. Hari ini kita jumpa lagi dengan Pojok Mesra Podcast. Ini kita kedatangan tamu sangat istimewa. Ini Mas Widi, beliau dari P4S A3. AT3. Ini adalah P4S yang khusus berbicara atau berbisnis integrasi antara komoditas perkebunan terutama sawit dengan ternak, Mas Widi ya? Iya. Selamat datang Mas Widi. Apa kabar Mas? Bagus Pak. Alhamdulillah sehat ya. Jadi saya itu Mas hari ini beruntung. Karena apa? Tadi itu sampean itu namanya disebut-sebut, tiba-tiba nongol gitu loh Mas. Alhamdulillah. Mas, ini yang kita bicarakan kemarin ini sangat menarik sekali saya kira. Harus kita share dengan para pekebun dan para peternak. Iya, insya Allah. Mas Widi ini, teman-teman Sobat Tani, beliau ini punya ide yang sangat bagus terkait dengan bagaimana mengintegrasikan sawit dengan ternak, entah itu kambing ataupun sapi gitu Mas ya. Dengan cara apa? Cara mana? Nanti Mas Widi akan cerita seperti apa beliau mengintegrasikannya. Monggo Mas, kenalkan diri sampean, terus cita-citanya apa, kemudian terkait dengan pekerjaan AT3 apa saja. Seperti itu, silakan Mas, monggo. Nah, ini untuk rekan-rekan sobat petani ya, perkenalkan saya Widi, itu dari Bengkulu Taran, Apal Putih Air Tenang ya. Di kebun kami itu mengintegrasikan antara tanaman inti khususnya kelapa sawit dengan ternak. Nah, itu yang menjadi tujuan ke depan kami adalah mewujudkan cita-cita untuk ketahanan daging nasional ya. Jadi kami di kebun itu tidak saja berkecimpung di tanaman intinya, tapi kami juga harus bisa berinovasi bagaimana caranya petani akan lebih sejahtera dengan program-program yang akan kami terapkan di kebun gitu. Artinya ada tanaman intinya sawit gitu ya. Kemudian AT3 ini menanam hijauan di bawahnya. Kemudian hijauan itu menjadi pakan ternak. Gitu ya? Iya. Ternaknya kambing dan sapi gitu. Kambing, sapi, ayam. Wah, Allah. Ayam juga ya? Ayam juga. Jadi potongan seperti apa nih Mas? Hijauannya itu di samping untuk jadi pakan juga untuk sebagai sumber hara gitu supaya tanamannya subur, tanahnya juga tidak tererosi gitu. Kemudian juga kalau selama ini biaya untuk mengurangi gulma itu jadi tidak ada gitu. Hampir tidak ada, hampir katakanlah sampai 90%. Kami tidak pakai herbicide ke depannya. 90% herbisida pergi, nggak ada lagi. Padahal biaya presiden jutaan ya per tahun, per hektar. Kemudian juga yang tadinya di bawahnya itu tidak ada manfaatnya, sekarang menjadi pakan kambing. Berapa ekor kambing per hektar Mas? Kalau misalnya ditanami kacang-kacangan aracis seperti yang foto sampean tempo hari itu loh. Berapa ekor kambing? Bisa mencapai sekitar 20 sampai 30 ekor. 20 sampai 30 ekor kambing per hektar. Hanya aracis tok. Belum daya dukung lain gitu. Belum daya dukung lain. Terus tanaman-tanaman pagar. Pelepah itu berapa bisa dukung Mas kambing Mas? Kasih makan pelepah ketimbang dibuang-buang gitu loh Mas. Nah, itu pelepah itu cukup lumayan ya ini Pak Yudi, itu sampai sekitar 5 sampai 12 ekor. 5 sampai 12 ekor aracis, tidak ada herbisida, jutaan anggarannya disimpan. Kemudian bisa 20 sampai 30 ekor kambing, ditambah pelepah yang tadinya limbah bisa 5 sampai 10 ekor. Berarti 1 tahun 1 hektar petani sawit bisa piara ternak bisa mencapai 50-an ekor nih Mas. Iya, benar Pak. 50 ekor sekarang seekor kambing berapa kalau udah mau lebaran haji gini? Ini saya kira sobat tadi mau tahu nih Mas. Kira-kira kalau misalnya sawit dikasih hijauan kemudian diternakkan kambing 60 juta per tahun dapat dong ini 1 hektar dari ternaknya saja. Ya, lumayan lah Mas. Alhamdulillah. Gila ini Mas Widi. Ini juragan tenanan ini. Kalau misalnya 1 hektar dengan harga sawit juga lagi bagus ini ya. Lumayan. 1.500 sampai 2.000 ini per kilo sekarang. Wis, mantap. Ditambah lagi kambing tadi 50 sampai 60 juta. Kemudian pupuk kambing bisa dikembalikan ke sawit. Kemudian pupuk tidak beli karena aracis juga menambah N kan? Pupuk N-nya sudah tidak ada. Lahan tambah subur.
cantik, indah, keuntungan bisa 200-300%. Iya. Ini boleh Sobat Tani, boleh kita bilang nih Mas Widi ini rada-rada gila ini. Gila cara berpikirnya bagaimana meningkatkan pendapatan dari satuan luasan lahan yang sama. Iya. Mas, kalau saya tadi hitung, Sobat Tani mau tahu nih, kalau satu desa punya 100 hektar kebun sawit, 1 hektar bisa 50 kambing, atau bisa kalau setara sapi 5-7 ekor sapi gitu. Iya. Berarti kalau satu desa misalnya 100 hektar atau 200 hektar saja, berarti ribuan kambing di sana bisa setiap tahun Ya mungkin dirilis. bisa terjadi seperti itu Pak. Bisa tidak susah-susah lagi istilahnya kita kan pakan udah tersedia tuh. Pakan tersedia, nggak usah ada dari luar lagi kan? Nggak usah dari luar lagi, tidak usah fermentasi dan bagaimana ini kebunnya sehat, nggak usah herbisida, nggak usah pakai tenaga kerja, ramah lingkungan, duitnya 300%, 400% gitu Mas. Nah, lumayan kan Pak, lumayan. Jadi Sobat Tani ini Mas Widi ini saya kira sangat visioner. Beliau punya pemikiran yang luar biasa. Karena apa? Pertanian tanpa integrasi mungkin keuntungannya terbatasnya. Iya. Tapi dengan diintegrasikan antara ternak dengan sawit, misalnya kemarin sawit sempat jatuh itu. Iya. Petani tetap untung dari ternaknya. Atau kalaupun sawit 500 jangan-jangan tetap untung. Kenapa? Pupuk enggak, tenaga kerja enggak, herbisida enggak gitu. Iya. Terus sangat ngirit. Sangat ngirit. Benar-benar istilahnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu. Mas, kalau sampean berpikir ini untuk siapa sih kalau Mas Widi punya pola seperti ini? Untuk anak muda atau untuk seperti apa ini? Kayaknya untuk anak muda cocok ini. Ya, sebetulnya sih kita bidik ke angkatan-angkatan muda. Angkatan muda ya. Nah, biar istilahnya bahwa bertani itu saya pikir bukan kotornya aja, cuman ini luar biasa. Peluang itu harus bisa dibaca sama anak-anak muda sekarang, Pak. Iya. Dan ini memang ya saya kepingin dari kebun kami, dari pendiri-pendiri kebun kami itu cikal bakal, khususnya Bengkulu untuk cikal bakal ketahanan daging nasional ini. Itu bisa Mas ya? Dengan hitungan tadi ya? Insya Allah bisa. Bisa. Karena Bengkulu saya lihat Pak, dari beberapa wilayah lain itu mempunyai kearifan lokal yang tidak dipunyai. Mereka menanam legum-legum pohon itu di sekeliling kebun-kebun sebagai pembatas tanah, dan ini harus diteruskan dinas-dinas yang terkait untuk lebih istilahnya memacu provinsi Bengkulu ini, Pak. Oke, Mas, tadi ada saya bilang, Sobat Tani ada kata kunci tadi. Pola integrasi seperti ini cocok untuk anak muda. Kenapa? Duitnya banyak gitu. Itu satu ya. Kemudian ada yang perlu kita catat tadi, bahwa bertani itu tidak kotor, gitu kan? Tidak miskin. Miskin itu pasti tidak ya. Tadi Mas Widi udah bilang, hitung-hitungnya udah jelas. Dari kambing saja bisa 50-60 juta per hektar per tahun. Belum lagi dengan sawit yang harga lagi bagus sekarang. Kemudian inputnya sudah dihilangkan tadi, herbisida. Pupuknya sudah dikurangi banyak karena tadi ada pola integrasi dengan kacang-kacangan. Jadi memang benar-benar ini duitnya luar biasa. Kemudian juga nggak kotor kan petani itu? Enggak. Jadi Sobat Tani, terutama untuk milenial ini, pertanian itu menjanjikan. Mas, setuju nggak sampean kalau dibilang misalnya orang bilang selagi perut masih di depan, pertanian itu pasti tetap di depan? Setuju nggak Mas? Iya, setuju Pak. Setuju ya? Iya. Oke, setuju. Jadi memang menarik. Mas, ini bicara ringan. Kita sambil ngopi dulu. Ini kopi, saya kira kopi yang sangat istimewa ya. Kita banyak produk kopi. Di Bengkulu juga salah satu bukan cuma sawit. Kopi itu puluhan ribu hektar. Salah satunya misalnya Robusta dataran tinggi yang punya cita rasa khusus. Tapi ini sudah di mix. Jadi aslinya enak, di mix apalagi. Coba kalau Sobat Tani mau, silakan datang ke BPTP Bengkulu. Kita sajikan ya. Oke, menarik Mas. Saya kira kemarin saya dengar juga Mas Widi ini sudah keliling kemana-mana nih. Benar Pak. Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, mana lagi Mas kemarin sampean ya? Kemana-mana itu membina membina petani-petani rakyat, khususnya perkebunan sawit, bagaimana menerapkan pola integrasi dengan ternak supaya lebih untung. Benar, Pak. Dan juga supaya kalau saat kemarin sawit turun itu kan nggak begitu berpengaruh karena tetap untung dari ternaknya. Kemudian mengenalkan bagaimana berbudidaya itu yang hemat. Kalau bisa pupuk kimia jangan banyak. Kapan perlu tidak ada gitu kan, seperti Mas Widi tanam itu hijauan. Kemudian herbisida
jangan ada sama sekali gitu ya. Ya, kalau herbisida jangan Pak. Gitu ya. Kalau aracis itu nutupin itu kan, nggak Ya, ada herbisida lagi kan? Untuk sebagai mungkin itu banyak fungsi untuk sebagai cover crop, Ya. untuk penyubur tanah, Ya. untuk pakan ternak itu kan udah macam-macam Pak gitu. Nah, satu lagi Mas, sobat tani mesti tahu juga ini. Kan Mas Widi ini punya kebun jeruk juga. Iya. Saya numpang fotonya cakep sobat tani. Jadi sudah orangnya cakep juga kali ya. Bercanda gak apa Mas. Kemudian tempatnya juga cakep. Aracisnya cantik, kemudian di atasnya kebun bareng. Nah, cita-cita Mas Widi untuk agrowisata itu seperti apa Mas? Nah, kalau untuk agrowisata memang cita-cita kami Pak, kami menitik beratkan ke bidang edukasinya. Edukasi ya. Jadi memang jangan sampai nanti ke kebun hanya melihat keindahannya aja, tapi tidak mendapat ilmu yang kita miliki di sana, itu sangat disayangkan. Iya, iya. Jadi memang tahun 2024, insya Allah kami diberikan rezeki yang banyak, umur yang panjang, bisa memulainya. Gitu. Oke. Tadi ada kata edukasi Sobat Tani. Berarti Sobat Tani kalau mau belajar ke Mas Widi boleh Mas? Oh boleh. Ke SP1 gitu ya? Boleh. Apalagi di sana juga indah. Iya. Lewat pertambangan itu yang ada danau-danaunya gitu ya. Iya. Jadi kalau Sobat Tani suka selfie sebelum kebunnya Mas Widi ini ada tempat-tempat yang indah. Setelah itu datang ke kebunnya Mas Widi, ada kebun jeruknya di bawahnya aracis. Iya. Kemudian ya ada jeruk, ada kelapa pandan wangi. Sekaligus duduk di kebun jeruk sambil makan kelapa pandan wangi gitu ya. Iya. Kemudian juga ada kopi juga. Iya, kopi ada Pak. Produk kopi. Mas Widi ini juga memproduksi kopi nih. Kopi cap kambing Mas. Cap wedus. Cap wedus. Wedus itu Kopi bahasa wedus. Jermannya kambing ya. Oke Mas. Jadi banyak sekali teman-teman. Ini yang tadi Mas Widi sampaikan adalah ada aspek edukasi. Jadi kalau Sobat Tani mau datang, mau belajar bagaimana mengelola kebun sawit, baik yang punya luas ataupun nggak luas, bagaimana mengintegrasikannya dengan ternak, kemudian bagaimana mengelola hasil produksinya menjadi produk seperti kopi wedus tadi kan udah dalam bentuk kopi siap seduh itu ya. Iya, siap seduh. Kemudian bagaimana Mas Widi menata kebun jeruknya yang indah, ada tempat-tempat duduk dari bambu gitu Mas. Iya. Saya itu di akun Facebook saya itu fotonya di kebun sampean Mas. Cakep Mas. Jadi datanglah ke SP1. Ya Mas ya. Sobat Tani silakan datang ke SP1 untuk belajar. Tadi sudah jelas hitung-hitungannya ada. Dan ada kata Mas Widi, bertani itu sangat menguntungkan. Iya. Dan keren gitu Mas ya. Iya, keren Pak. Coba Mas, saya mau Pak sudut pandang Mas Widi terkait dengan petani keren gitu Mas. Nah, gimana Mas? Karena saya sering dengar Mas Widi bilang, Pak kalau petani itu keren. Mau saya jalan kemana sana kemari juga ya, duit ya indah juga ya menyenangkan. Monggo Mas, silakan Mas. Kalau saya pribadi ya Pak Yudi, saya ngomong keren itu juga sebenarnya salah juga. Gitu. Petani intinya harus kerja keras. Betul. Kerja keras ya. Petani harus kerja keras, petani harus bisa memberikan ilmunya kepada sesama petani lain agar ya kemajuan suatu wilayah itu bisa cepat gitu. Ya. Dan saya sama pendiri kebun itu memang sangat sekali mengharapkan agar kebun kami itu menjadi salah satu yang bisa bermanfaat bagi dunia pertanian sama perkebunan. Sobat Tani, catat. Mas Widi ingin AT3-nya itu bermanfaat untuk pengembangan perkebunan. Iya. Ya, perkebunan, kemudian edukasi bagi Sobat Tani sekalian gitu. Sehingga itu makanya sampean keliling terus itu ya. Iya, Pak. Mengedukasi, kemudian memberikan jalan keluar. Iya. Kemudian juga memberikan semangat gitu ya. Ya, makanya Sobat Tani harus SP1 tuh nggak jauh Mas. Berapa jam Mas? Di SP3 Pak. SP3, sorry. Saya kebun SP1 itu ke tahun ya? Iya. SP3 itu di tahun masuk ke dalam, Napal Putih ya? Masuk ke dalam. Di Napal Putih. Jadi kami di sana Pak Yudi, kami tidak saja istilahnya benih-benih yang kami datangkan tuh bukan saja benih dari ini, tapi beberapa benih memang dari balai-balai penelitian. Lebih istilahnya lebih bisa terjamin daripada genetiknya. Iya, saya juga tahu ini. Saya dengar juga Mas Widi itu banyak sekali macam bibit unggul ya, yang juga dikenalkan ke masyarakat. Iya.
kemudian juga produk-produk pupuk juga saya dengar ya. Iya. Sehingga dari masyarakat yang tidak mengenal itu, kemudian biasa untuk menanam tanaman khususnya sawit dengan komoditas-komoditas yang sudah tersertifikasi gitu Mas. Iya, benar. Karena pembelajaran itu Mas. Heeh. Oke, Mas Widi. Ke depan apa sih harapan Mas Widi secara keseluruhan ini dengan sepak terjangnya selama ini loh, muter-muter gitu. Saya kadang-kadang pusing, kadang-kadang di Jambi, kadang-kadang di Sumsel, kadang-kadang di Bengkulu. Ini orang kemana saja? Apa sih cita-citanya Mas? Bisa dibagi ke Sobat Tani? Enggak, ini cita-cita utama Pak. Iya. Saya kepengen sama pendiri-pendiri kebun itu. Ya. 2045 Oke. Indonesia jadi produsen kambing terbesar di dunia. Mantap. Jadi dengan sawit, dengan komoditas perkebunan, di bawahnya kambing sehingga 2045 eksportir kambing terbesar gitu ya. Bukan cuma untuk dalam negeri tetapi juga untuk luar negeri. Pasti bisa Sobat Tani. Kenapa? Tadi sudah jelas hitung-hitungannya kan? Iya. Per hektar itu bisa 20 sampai 30 ekor. Iya. Kalau misalnya di Bengkulu ini saja kebun sawitnya kan ada kebun sawit rakyat ada 60.000 kalau nggak salah. Iya. 60.000 dikali 30 ekor. Berapa itu ya? Iya. Bisa jadi Provinsi Bengkulu, khususnya Bengkulu lah ya. Iya. Kita bicara di Bengkulu ini. Bengkulu nanti menjadi penghasil daging kambing terbesar di dunia gitu ya. Iya. Kenapa tidak? Pasti bisa. Nah, Mas, ini saya kira semangat ini harus kita sampaikan ke teman-teman semua ya. Iya, ke Sobat Tani sekalian, ada semangat yang hitung-hitungannya jelas. Jadi jangan pikir, tadi Mas Widi juga nyampaikan bahwa petani itu nggak miskin gitu. Yang penting mau kerja keras ya Mas. Iya, mau. Iya, yang penting mau kerja keras, yakin. Inovasi ada di Badan Litbang Pertanian. Iya, ada. Kemudian Betul. inovasi ada di petani-petani seperti Mas Widi yang punya P4S AT3, tempat pelatihan, tempat belajar, tempat pengembangan, tempat konsultasi, Mas. Iya. Ya, harapannya ke depan memang akan banyak AT3 yang lain gitu Mas ya. Insya Allah Pak. Mas, sebelum kita tutup ini bincang-bincang yang saya kira santai nih ya. Iya. Yang harapannya nanti kita minta Sobat Tani itu bisa menghubungi Mas Widi atau nanti bisa lewat BPTP Bengkulu. Oh, bisa. Kontaknya Mas Widi boleh dibagikan ya? Iya, boleh Pak. Boleh. Pokoknya BPPT Masih gratis ya? BPPT harus punya peran khusus ini Pak. Siap. Jadi nanti sebelum ini kita akhiri, saya minta statement Mas Widi lah. Harapannya terutama untuk generasi muda ya. Generasi muda kan sekarang kan banyak yang nggak berminat gitu dengan pertanian. Karena dianggap tadi kotor, nggak keren, kemudian duitnya nggak banyak. Ternyata terbalik ya dari itu semua ya. Monggo Mas, silakan Mas sampaikan pesan-pesan kepada Sobat Tani semua. Saya yakin di sana Sobat-sobat Tani ini orang-orang yang berpikir visioner, kemudian ingin belajar banyak, kemudian juga ingin sukses seperti Mas Widi, pengen sukses juga seperti petani peternak yang lain. Monggo Mas, silakan Mas sampaikan. Monggo silakan kamera sana atau kamera yang sana. Monggo silakan. Ini untuk sobat-sobat petani muda kan gitu. Satu hal yang harus sampai ingat bahwa negara kita adalah negara pertanian. Jadi peluang itu cukup besar untuk sampean-sampean yang masih muda. Sangat bagus. Jadi dari pertanian itu adalah inti dari negara kita. Tanpa pertanian kita juga akan lapar Pak. Gitu. Betul Mas. Nah, jadi lebih semangat, lebih banyak hal-hal peluang besar yang tidak dimanfaatkan oleh tenaga-tenaga muda istilahnya, tenaga-tenaga milenial ini untuk lebih fokus ke pertanian. Jadi itu belum terbuka. Harusnya kalian yang lebih muda. Mas Widi udah tua ini ya? Masih muda Pak? Udah tua ya? Udah tua. Kayaknya seperti 17-an tahun dulu Mas. Monggo lanjut Mas. Kalau saya 17 generasi milenial ya. Saya harapkan lebih istilahnya lebih semangat ya. Lebih semangat karena ini peluangnya nggak main-main gitu. Peluang sangat. Kita bisa ekspor, kita bisa buat yang istilahnya macam-macam deh Pak Yudi pokoknya. Ini peluang gede harus dimanfaatkan gitu. Itu aja Pak Yudi dari saya. Baik, Mas Widi luar biasa sekali. Sobat Tani ini luar biasa. Saya kira ini sebenarnya Mas Widi ini berkunjung tidak dalam rangka podcast ini ya. Ini ditodong ini ya. Ditodong. Jadi tadi memang namanya Mas Widi itu disebut-sebut tiba-tiba nongol gitu loh. Jadi memang suatu hal yang luar biasa ini. Jadi ditodong untuk bicara. Bisa saya simpulkan di akhir dari statement Mas Widi tadi bahwa kita harus semangat. Teman-teman muda di sana,
Sobat Tani di sana ini kita harus semangat karena apa? Pertanian sangat menjanjikan. Terus terang saja, kalau mau menjadi kaya salah satunya adalah pertanian. Jadi kalau seandainya kemarin semangatnya kurang, harus lebih bersemangat. Tapi kuncinya tadi satu, kerja keras. Kerja keras, cerdas, kemudian juga mau belajar, jangan malu-malu, kemudian gantungkan citanya setinggi langit gitu kan? Bahwa dengan pertanian saya bisa menjadi orang yang sukses. Mas Widi, terima kasih banyak Mas. Saya kira walaupun ini singkat dan todongan ini berhasil karena tujuan kami PPTP Bengkulu dengan podcast ini nanti juga ada streamingnya juga, mungkin ada di radionya juga, ada juga di video, adalah memotivasi semangat. Ini Mas Widi, ini pojok mesra namanya Mas ya. Tadi belum saya kenalkan. Jadi ini podcastnya PPTP Bengkulu Sobat Tani. Nanti tongkrongin terus ya Sobat Tani ya. Ini podcast pojok mesra. M-nya itu motivasi. E-nya itu edukasi. S-nya tuh science, R-nya itu research, A-nya agriculture. Semua sudah dibicarakan dengan Mas Widi dan gudang ilmu di lapangan itu ada di Mas Widi. AT3 ya? AT3, SP3, ke tahun Bengkulu Utara. Kontaknya nanti boleh hubungi BPTP Bengkulu. Jadi Mas Widi, terima kasih banyak ini ya. Jangan ini ya, jangan apa, karena ini ditodong ngomongnya, ditodong harus bicara di sini. Dan kebetulan memang cita-cita saya dari kapan itu dengan teman-teman sekalian, Mas Widi harus di sini nih bicara, supaya sama-sama memotivasi, mengedukasi, supaya teman-teman Sobat Tani semua bisa menjadi orang yang sukses di bidang pertanian. Dan pertanian itu keren, dan pertanian itu menjanjikan. Oke, demikian Sobat Tani, sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Kita tutup ya Mas Yudi ya, pertemuan hari ini, tetapi akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke, ada salamnya podcast Pojok Mesra nih Pak. Ya. Salamnya begini deh. Podcast Pojok Mesra BPTP Bengkulu.